Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu taala al-hadits ats-tsani wal isrun. Hadis yang ke-22 an Hudzaifah bin al-Yaman qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Ini mukhtasaran dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah perjalanan. Maka beliau pun buang air kecil dan berwudu dan juga mengusap di atas dua khufnya. Qala muhaqqiq lafdhu hadzal hadis fi sahihain an Hudzaifah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila sibatatin ay mazbalati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqala adunhu fadanautu minhu hatta qumtu inda aqibihi fatawadda'a zada Muslim famasa ala khuffaihi. Lafaz yang kita baca dari Hudzaifah ibn Yaman bahwa beliau pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, lalu beliau melihat Nabi kencing dan beliau berwudu dan mengusap di atas dua sepatu. Lafaz yang kita sebutkan tadi ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tambahan kalimat fama sa'ala khufaihi ini adalah tambahan yang datang dari riwayat Imam Muslim, tidak terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Sehingga berkata beliau, hadza fala yukhsunu minal musannifi adda hadzal hadis fi hadzal bab minal muttafaq alaihi minal muttafaqi alaihi. Sehingga ini bukan termasuk perkara yang benar ketika musannif Syekh Al-Maqdisi, Imam Al-Maqdisi menganggap bahwa hadis ini masuk dalam kategori muttafaqun alaihi. Karena lafaz tambahan famasa ala khuffaihi itu hanya milik Imam Muslim. Faham ini kan? Nah, yang dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kalimatnya mengatakan kuntu ma'an Nabi, aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantahiya ila sibatati qaumin ay masbalatin. Suatu ketika beliau sampai di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Fabala qa'iman. Ketika itu Hudzaifah melihat Nabi kencing dalam keadaan apa? Berdiri. Hadis ini memberikan faedah bahwa Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri. Para ulama menjelaskan karena ada sebab. Dikhawatirkan air kencing itu atau pakaiannya terkena kotoran. Kesimpulannya para ulama mengatakan kencing dalam keadaan jongkok maupun berdiri tidak ada masalah. Tentu jongkok lebih utama. Ya. Lalu aku pun datang membawa untuk Nabi air dan ia berkata, dekatkan air itu kepadaku. Aku dekatkan kepada beliau air tersebut sehingga aku berdiri di samping di sisi belakang beliau, di belakang beliau. Kemudian beliau berwudu dengan air itu sampai kepada bagian famasa ala khuffaihi. Dan beliau pun kemudian mengusap dua khufnya. Di mana kita bisa jumpai penjelasan hadis ini dikeluarkan di dalam kitab yang mana?
Diterangkan oleh beliau terdapat dalam kitab Sahih Bukhari pada babul bauli qa'iman wa qa'idan. Dari kitabul wudu. Dalam kitab Bukhari itu ada beberapa kitab. Nah, kitabul wudu bab tentang al baulu qa'iman wa qa'idan. Nomor hadisnya 224. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Imam Muslim mengeluarkannya dalam kitab Thaharah. Bab jawazul bauli qa'iman. Bab tentang bolehnya kencing dalam posisi berdiri, dalam keadaan berdiri. Terdapat dalam kitab Syarhul Muslim oleh Imam An-Nawawi juz 1 halaman 3 poin 165. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Terdapat dalam kitab Thaharah babul bauli qa'iman. Bab tentang kencing dalam posisi berdiri. Pada juz yang pertama halaman yang ke-6 hadis nomor yang ke-23. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Thaharah. Babur rukhsah fidalika ai fil bauli qa'iman. Keringanan dalam keadaan yang demikian itu, yaitu kencing dalam keadaan berdiri. Juz 1 halaman 19 hadis nomor yang ke-13. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Thaharah. Babur rukhsah fil bauli fi sahra'i qa'iman. Bab tentang keringanan kencing di padang yang terbuka atau tempat yang jauh dari pandangan manusia, sahra, padang pasir, qa'iman, dalam posisi berdiri. Juz 1 halaman 28 hadis nomor yang ke-18. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Al-ma'na al-ijmali, penjelasan secara singkat, kata beliau, dzakara Hudzaifah annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadi asfarihi. Fabala wa tawaddaa wa masa ala khuffaihi. Hudzaifah ibn Yaman menceritakan tentang kisah beliau bersama dengan Nabi di salah satu perjalanan Nabi. Maka ketika itu beliau melihat Nabi buang air kecil dan berwudu, dan beliau ketika mau mencuci kaki hanya mengusap dua khufnya saja. Ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Pertama, masru'iyatul mashi al-khufaini fi safari. Disyariatkannya mengusap di atas dua sepatu ketika dalam kondisi safar. Wa maddatul mashi 'alal khuffaini wal imamati fi safari salasatu ayamin bilayaliha. Panjangnya waktu mengusap sepatu atau mengusap imamah, maksudnya batas lamanya, bagi musafir itu 3 hari dan 3 malam. Wa maddatul maskil muqimi yauman wa lailatan. Sedangkan bagi orang yang mukim, dia cuma diberi batas waktu sehari semalam. Yani ai 24 sa'atin. Yuksau ibtida'uha fi safari awil hadari min sa'atil masyi ala asakhil aqwali. Yaitu 24 jam. Dimulainya sejak dia pertama kali mengusap sepatunya sampai hitungan 24 jam berikutnya, menurut pendapat yang paling rajih. Wadah? Bukan dari pertama kali dia memakainya, bukan. Tapi dia menghitungnya dimulai dari ketika dia dalam kondisi safar atau hadir itu, di saat dia mengusap sepatunya itu. Jadi ketika dia mengusap pertama kali, terhitung 24 jam kemudian dia boleh mengusap. Ini menurut pendapat yang kuat, kata Syekh Abdul Bassam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ini diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Rawahu Muslim.
Rasulullah telah menjadikan keringanan 3 hari 3 malam bagi musafir untuk mengusap khuf dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Ini penjelasan yang menunjukkan bahwa batas waktunya 3 hari 3 malam. Masuk dalam kategori ini mengusap apa? Imamah. Apa imamah? Surban, ya. Surban. Tsani, faedah yang kedua, al-mashu 'alal khuffaini ba'dal wudu'i minal bauli wa sabatal mashu 'alal khuffaini wa 'alal imamati min kulli hadasin asghar. Ada penjelasan tentang mengusap pada 2 khuf setelah berwudu disebabkan karena buang air kecil, bahkan telah tetap mengusap di atas khuf dan juga imamah untuk segala macam jenis hadas yang kecil. Jadi bukan hanya kencing ya, karena buang angin misalnya, itu juga mengusapnya, mengusap pada 2 khuf itu boleh ketika berwudu. Atau karena sebab yang lainnya, makan daging onta misalnya. Bukankah makan daging onta itu dianjurkan untuk apa? Berwudu kembali, ya. Nah, atau karena bangun dari tidur. Fi ahaditsin katsiratin, ini banyak terdapat dalam hadis, banyak terdapat dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya kata beliau di sini, minha hadisul Mughirah. Hadisnya Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Al-Mukharraj fi sahihaini wa fi minal lafdati Muslimin. Terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan ini dan yang kita bacakan berikut ini adalah riwayat Imam Muslim. Kata Mughirah bin Syu'bah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masa 'alal khuffaini wa muqaddama ra'sihi wa 'ala imamatihi." Akhrajahu Muslim. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengusap di atas 2 sepatunya. Dan beliau juga berwudu pernah mengusap di bagian atas permukaan surbannya. Nah, terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dan ini sudah dijelaskan dalam buku ini pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Walhasil, berarti ketika seorang muslim memakai sorban, ya dia boleh ketika berwudu tidak mengusap apa? Kepalanya secara keseluruhan, tapi mengusap imamahnya saja. Al-Imam Nawawi mengatakan, akan tetapi mengusap imamah itu menyertakan sebagian kecil dari ujung kepalanya. Makanya mazhab Imam Syafi'i ketika mengusap kepala itu di ujungnya, ambil air diusap ujungnya, kemudian dilanjutkan sampai ke bagian belakang dan ke depannya. Wallahu taala alam bisawab, yang rajih walaupun tidak mengusap sebagian daripada kepalanya, langsung di bagian imamahnya sahih. Karena memang tadi Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwa Nabi SAW beliau itu ketika berwudu mengusap 2 sepatunya dan juga mengusap di atas permukaan surbannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan wanita? Sebagian ulama seperti Imam Al-Utsaimin mengatakan iya sama. Ketika memakai jilbab yang tidak mungkin dilepaskan kerudungnya karena banyaknya lelaki, maka dia boleh mengusap di bagian atas jilbabnya ini. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, ammal hadisul akbar al-mujibu lil ghusli ammal hadasul akbar al-mujibu lil ghusli kal janabati fala yakfi fil masq 'alal khuffaini wal 'alal imamati. Adapun kalau itu hadas besar seperti junub, ini wajib bagi pelakunya mandi. Enggak cukup hanya mengusap di atas 2 sepatu dan mengusap imamah. Berarti seluruh tubuhnya harus apa? Basah, terkena air. Bal la budda minal ightisal, mesti dia harus mandi wajib. Ammal jabirah wal jaruh al ma'subah fa innahu yumsah 'alaiha minal hadasainil asghar wal akbar. Adapun al jabirah, tahu jabirah? Perban atau luka yang enggak bisa terkena air, maka sesungguhnya pada 2 keadaan seperti ini, baik hadas besar maupun hadas kecil, cukup diusap saja. Terdapat dalam riwayat Imam Tirmidzi, serombongan kaum muslimin keluar melakukan sebuah perjalanan, salah satu di antara mereka tertimpa batu. Kemudian mereka beristirahat di suatu tempat dan bermimpi lelaki yang tertimpa batu ini mimpi junub.
Ia datang kepada rombongannya dan berkata, "Ma ra'yukum hal alayya rukhsatun alla an aghtasil?" Apakah saya boleh untuk tidak mandi dan menjadi rukhsah bagiku? Ada pada pandanganmu? Mereka para sahabat itu mengatakan, sahabat-sahabat ini mengatakan, ma ra'ayna alaika rukhsah. Kami tidak melihat ada rukhsah bagimu. Fa alaikal ghusl. Kamu harus mandi. Fa ghassala wa asaba ra'sahu bil ma'i fa halaka. Dia mandi, disiram kepalanya dengan air. Tiba-tiba orang itu pun binasa, mati. Ketika mereka sudah sampai di Madinah dan berita ini pun terdengar oleh Nabi, maka Nabi berkata dengan wajah yang memerah, qataluhu qatalahumullah. Mereka sudah membunuh orang itu, celaka mereka ini. Fa illam ya'lamu madza lam yas'alu innama su'alu sifa'ul Kalau mereka tidak tahu, kenapa mereka tidak bertanya dulu? Sesungguhnya bertanya menjadi obat bagi ketidaktahuan. Wadihkan. Lalu Nabi mencontohkan dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi mencontohkan harusnya cukup baginya mengusap kepalanya. Yani ketika luka itu diusap pada bagian atasnya saja, tidak perlu terkena air. Ya, berarti maksud dalam hal ini gips, kemudian apa? Perban atau hal yang semisal itu. Amma idza kana al-maslu yadurhu aw yakhsha minhu darar fala tamsah aw fala tumsah wa yutayammamu anha walakinna ma ghusli sa'iril a'dha'i sahihah. Kalau dikhawatirkan terjadinya kemudaratan atau bertambah mudarat karena sebab terkena air walaupun cuma diusap saja, maka enggak perlu diusap. Dan juga ikhwati rahimanillah, kalau dia mau tayamum saja sebenarnya cukup. Akan tetapi walakinna ma ghusli sa'il a'dha'i sahihah. Kalau seandainya dia itu mandi untuk seluruh anggota tubuhnya, kemudian bagian yang tidak perlu terkena air itu dia tidak menyiramnya, ini yang benar. Oke? Nah, tapi kalau dia mau tayamum saja ya boleh, tidak dilarang. Sebagian ulama mengatakan seperti Abu Hanifah, dilakukan dua-duanya. Dia mandi, kemudian setelah itu dia bertayamum untuk bagian tangan yang atau bagian kaki yang luka yang tidak bisa terkena air itu. Maka dikatakan oleh para ulama, itu kalau di tangan, bagaimana kalau lukanya misalnya di dada? Bukankah tayamum itu hanya pada bagian wajah dan telapak tangan saja? Makanya para ulama mengatakan hendaklah dia memilih tayamum kalau mau tayamum. Wadah? Kalau dia tidak ingin tayamum dan dia mau mandi, jangan basahi pada bagian yang terkena luka. Tapi alhamdulillah, bagaimana kalau mau mandi lukanya di mana? Dada. Kata Abu Hanifah, bagaimana kalau seandainya lukanya di dada, mandinya seperti apa? Kepalanya dulu begitu alhamdulillah, kemudian bagian yang lainnya. Maka para ulama mengatakan iya sebatas kemampuannya, karena memang Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Selesai bab tentang al-mashu 'alal khuffaini, mengusap di atas dua sepatu. Indakum sekalian ada pertanyaan alhamdulillah? Tidak mengapa di luar materi ini, masih ada cukup waktu untuk tanya jawab. Tafadhal masyaallah. Silakan. Enggak boleh. Maka dia harus mencuci wajahnya sempurna. Karena ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri hendak menunaikan salat, maka cucilah terlebih dahulu wajahnya, maksudnya berwudu. Nah, para ulama sepakat wajah itu batasnya adalah baina udhunaini wa baina nabati sya'rir ra'si wal lihyah. Mulai dari dua telinga ini ke sini, kemudian dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai dengan tempat tumbuhnya jenggot. Berarti keliling ini adalah wajah. Maka wanita kalau dia mau mencuci wajahnya, dia membuka sedikit, kemudian dia mencuci bagian wajahnya itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, akhir. Iya. Tentang hadis ini dengan hadis Abdullah bin Abbas yang mengatakan tentang salah satu sifat buruk adalah karena ayastatirun minal maut. Baik. Ada pun hadis ini menurut Ibnu Subah melihat Rasulullah sedang
Nah, ada faedah. Yang pertama, makna la yastatir an baulihi. Ketika Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, dua penghuni kubur ini sekarang sedang disiksa. Salah satunya kata Nabi, wa amma hada la yastatiru an baulihi. Adapun ini sebabnya karena dia tidak menutup diri dari buang air kecil. Penafsiran makna la yastatir di sini maknanya adalah tidak menjaga. Pertama, kata Imam Al-Utsaimin, huwa la yahfadhu an baulihi. Dia tidak menutupi anggota tubuhnya, kain bajunya, selamat dari percikan air kencingnya. Ini makna yang pertama. Paham? Makna yang kedua, wa huwa yani la yaghsilu farjahu aw yatatahharu an baulihi. Dia tidak bersuci dari buang air kecilnya, maksudnya tidak beristinja. Paham? Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga yakni buang air kecil dengan tidak sopan. Adapun ini masbalatil qaum, jauh dari pandangan mata manusia. Faedah yang keempat, kalau seandainya Mughirah bin Syu'bah tidak pernah melihat Nabi kencing berdiri, kita nggak akan tahu bahwa hukum kencing berdiri itu apa? Mubah. Paham ya, kawan? Dan ini menjadi sumber hukum bagi kaum muslimin untuk menjelaskan tentang kapan manusia kencing berdiri, kapan tidak. Dan riwayat tentang Nabi kencing berdiri tidak banyak. Itu menunjukkan sebagai bentuk apa? Tadrib, pelajaran dan pengajaran. Bukan maksudnya Nabi sengaja buang air kecil. Oke. Yang keenam, di zaman itu di negeri Madinah tidak seperti di negeri kita. Kita bisa bersembunyi di balik pohon. Nah, ini tidak. Masbalah itu biasanya tempat yang jauh dari pandangan mata manusia, tempat buang sampah-sampah yang umumnya manusia tidak melihat. Paham ya, kawan? Bukankah diterangkan pada hadis-hadis yang lainnya yang sebelumnya bahwa Nabi itu di perjalanan kalau beliau ingin buang air besar selalu beliau menjauh dari pandangan mata manusia, dan masbalah tempat yang sangat jauh. Dan itu tidak menunjukkan bahwa Nabi sembrono, tidak. Paham tuh? Nah, seperti misalnya begini. Nabi SAW itu melarang menceritakan seorang lelaki mendatangi istrinya, lalu faham? Dia bercerita kepada orang lain, tidak boleh. Tetapi dalam beberapa riwayat Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW bila berhajat kepada istri-istrinya, sementara istrinya dalam kondisi apa? Haid, maka Nabi akan memberikan kain untuk menutup kehormatannya. Kemudian Nabi melakukan apa yang beliau inginkan terhadap istrinya. Memang tidak disebutkan bagaimana, tapi disebutkan bahwa itu yang terjadi, paham? Nah, tentu kalau kita bercerita kepada orang lain, wah, saya mendatangi istri saya suruh begini, ya nggak boleh kan gitu ya. Tapi ini pelajaran bagaimana kalau seorang lelaki ingin mula'abah dengan istrinya dalam kondisi apa? Haid. Paham kan? Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Akhir. Silakan. Ini yang tidak disukai. Yang memungkinkan orang yang di kanan dan kirinya melihat dirinya. Sementara Nabi mengatakan la yanzuru rajul ila auratir rajul wal mar'ah ila auratil mar'ah. Tidak boleh laki-laki melihat auratnya lelaki, tidak pula wanita kepada wanita kecuali suami istri. Ya, ini yang perlu dicermati. Selain kencing di toilet berdiri itu kain kita tidak selamat dari percikan air kencingnya. Oke. Yang kedua, hilang rasa malunya. Yang ketiga, sulit untuk mensucikannya. Faham ya, Pak? Makanya dihindari. Makanya kalau antum di bandara-bandara, carilah ditunggu sejenak yang keluar dari itu WC-nya itu ya, toiletnya itu yang tertutup dari manusia. Kecuali dalam keadaan antum tidak mungkin lagi begitu, punya penyakit tertentu, dikhawatirkan akan mengenai kainnya dan semisalnya, ya perkara yang darurat, menghilangkan yang haram itu masuk ke dalam perkara yang menjadi mubah. Paham? Baik, Allah alam bisa. Akhir. Pada di sini Nabi kencing dan wudu pada tempat yang sama. Tidak. Beliau bersuci, kemudian beliau berpindah. Karena diterangkan dalam riwayat yang lainnya, beliau setelah beliau kencing, kemudian beliau berpindah dari tempatnya untuk berwudu. Bukan berwudu di atas tempat ya kencing, tapi beliau membersihkan kehormatannya, iya.
Dalam riwayat yang lainnya Anas bin Malik radhiyallahu taala bersama anak kecil melihat Nabi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar. Kemudian Nabi mengantarkan Anas mengantarkan air. Kemudian Nabi beristinja, setelah itu Nabi berwudu. Bukan berarti Nabi berwudu di tempat apa? Istinjanya itu. Diterangkan oleh para ulama, beliau berpindah di tempat itu kemudian beliau mengambil air wudu. Nah, ini terlewatkan oleh saya tambahkan faedah bahwa setiap habis buang air kecil disyariatkan apa? Berwudu. Setiap habis kencing disyariatkan berwudu. Setiap habis buang air, demikian pokoknya setiap berhadas disyariatkan berwudu. Bahkan hadas besar pun jika manusia tidak sanggup untuk apa? Mandi, maka disyariatkan baginya untuk apa? Berwudu. Bukankah Nabi demikian memerintahkan? Li'annal malaikata la yataqarrabu ar-rajul alladhi indal janabah hatta yaghtasila aw yatawadda. Malaikat kata Nabi tidak akan mendekat kepada orang dalam keadaan junub sampai dia itu mandi atau kalau enggak apa? Berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya habis selesai buang air kecil ketika sholat bagaimana? Ada perasaan was-was karena nggak bersih. Oh, ini was-was syaitan, talbisnya iblis. Karena hukum asalnya manusia membangun ibadahnya di atas keyakinan. Al-yaqinu la yazul bisyak. Yang yakin itu tidak bisa digugurkan dengan yang meragukan. Ya namanya orang bersuci, insya Allah pada asalnya sudah sempurna, paham? Nah, maka kalau dia nggak punya bukti, nggak ada bukti-bukti bahwa dirinya itu melakukan kesembronoan, ya sudah, hukum asalnya dia suci. Abaikan perasaan-perasaan yang seperti itu. Faham ya, ikhwan? Artinya begini, ikhwati, antum mungkin begini. Bahkan mungkin setan berbisik, kamu tadi belum istinja langsung wudu, misalnya gitu, paham? Ya hal yang mustahil, namanya orang beriman itu nggak mungkin dia langsung wudu, pasti dia membersihkan apa? Kehormatannya dulu. Boleh? Atau yang kedua misalnya mungkin maksudnya Pak Rahmat sedang mandi. Ketika mandi kan urian, telanjang. Setelah dia mandi mungkin dia buang air kecil. Nah, tentu ketika setelah buang air kecil itu dia harus wudu lagi kalau mau sholat, mandi janabat maksudnya tuh. Nah, setelah itu kemudian dia berwudu. Dia mengira bahwa dirinya belum bersuci ketika sudah sholat. Tadi tuh kayaknya saya belum nyiram lagi setelah saya buang air kecil. Nah ini was-was karena mustahil orang yang dalam kondisi memiliki air dan dia mukmin dan dia tahu harus menjaga dirinya dan dia sudah meyakinkan bahwa dirinya berwudu. Dia yakin sudah berwudu, tapi dia belum apa? Merasa bahwa dia belum beristinja. Ini hal yang mustahil. Maka yang yakin nggak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Berarti tinggalkan was-was itu. Boleh? Nah, kecuali punya bukti. Ternyata selesai sholat antum melihat, oh iya, ternyata masih bau apa? Air kencing, berarti belum bersuci. Anda harus mengulang sholatnya, mengulang wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita sahabat, kita berwudu Sabtu, kemudian kita masuk masjid, sepatunya kita buka. Iya. Kalau memang di tempat itu boleh pakai sepatu antum sholat, maka sholat pakai sepatu. Tapi kalau seandainya tidak diperbolehkan pakai sepatu, dilepas sepatunya. Nanti berarti ketika antum berwudu lagi, ketika antum batal lagi, sudah hilang hak antum untuk mengusap sepatu karena sudah melepaskan sepatunya di waktu itu. Wadah ya akhi? Wallahu a'lam bishawab. Cukup kalau tidak ada. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.